dimasukkan jarinya agar mutah ataupun sengaja ngelem membaukan sesuatu agar kita mutah, itu nanti bisa membatalkan puasa. Tapi ketika itu semua tidak karena keinginan kita, semisal kita lewat di suatu tempat akhirnya kok nggak suka baunya dan mutah, itu nanti orang yang seperti itu tidak batal puasanya. Nanti untuk hari ini insya Allah hanya sampai situ dulu kajiannya tentang zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya tentang puasa, definisinya seperti tadi, syarat dan rukunnya. Kalau saya ulangi, syaratnya puasa harus Islam, baligh, berakal dan juga mampu. Ketika salah satunya kok enggak terpenuhi, ya tidak wajib puasa. Yang selanjutnya tadi adalah kewajiban puasa. Yang pertama harus niat. Jadi niat ketika puasanya itu puasa wajib, niatnya itu harus di malam hari. Pokoknya sebelum masuk waktu subuh kita sudah harus niat. Puasa wajib itu seperti apa? Kayak puasa Ramadan dan juga puasa nadar. Nadar itu contohnya semisal sampean atau kita itu lulus, baru lulus. Semisal aku lulus, semisal aku berhasil, nah, semisal begitu, maka saya akan puasa sekian hari semisal. Nah, itu puasa nadar. Nah, puasa-puasa wajib seperti Ramadan dan nadar itu harus niatnya itu berada di malam hari. Kalau Ramadan itu paling minim itu nawaitu shoma Ramadana fardholillahi ta'ala, itu sudah cukup. Saya di niat yang wajib itu di dalam hati, ya harus ada kesengajaan seperti itu. Saya niat puasa wajib Ramadan karena Allah, itu sudah cukup sebenarnya. Kalau yang paling sempurna ya kayak kita niat pada umumnya tarawih bersama para orang-orang itu. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadisanati fardholillahi ta'ala. Saya niat puasa untuk hari besok karena untuk menunaikan kewajiban di bulan suci Ramadan di tahun ini fardholillahi ta'ala. Itu niat yang paling sempurna. Harus ada kesengajaan yang diungkapkan di dalam hati di malam harinya waktu Ramadan. Terus yang kedua menjaga diri dari makan dan minum. Yang ketiga menjaga diri dari bersetubuh. Yang keempat adalah menjaga diri dari memutahkan sesuatu dengan sengaja. Ketika makan dan minum kita itu sengaja, puasanya batal. Kok enggak sengaja, ya berarti enggak batal. Kayak semisal lupa makan, lupa minum, itu enggak batal. Ketika kita sudah ingat, ya lanjutkan saja gitu. Walaupun makanan kita itu sudah sampai mengenyangkan saking banyaknya, nah, itu nanti puasa kita tidak batal. Nah, bersetubuh pun juga seperti itu. Kok lupa ini hari puasa semisal, ya itu nanti ya enggak batal puasanya. Tinggal apa? Tinggal kita nanti ketika sudah ingat langsung mandi dan diteruskan puasanya sampai berbuka nanti. Mutah pun juga seperti itu. Enggak, ketika disengaja batal, ketika enggak sengaja enggak batal. Itu aja. Nah, kalau kayak suntik gimana? Suntik itu enggak membatalkan puasa. Ketika suntiknya itu tidak masuk di salah satu lubang 7 apa 9, 2 mata, 2 hidung, 1 mulut, terus kubul dan juga dubur. Ketika sesuatu tidak masuk di salah satu lubang itu, maka puasanya tidak batal. Kalau ketika sesuatu masuk di salah satu lubang itu dan sengaja, maka puasanya batal. Gitu aja sebenarnya. Simpel, tapi yang harus dilakukan atau ritual sebagai seorang muslim harus dilakukan sebagaimana mestinya dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Nah, jadi secara fikih insya Allah sampai situ dulu. Nah, jadi untuk hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi hal-hal yang membatalkan puasa insya Allah di pertemuan berikutnya. Dari saya, kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kurangnya semuanya itu dari saya. Kalau ada lebihnya itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.